4 poin bagaimana Bapak Ibu harus kreatif dan bagaimana Bapak Ibu bisa menemukan ide itu. Yang pertama, baik itu secara online maupun secara offline maupun secara langsung. Pertama adalah observasi. Pertanyaan saya adalah, apa bedanya Bapak Ibu antara melihat wanita seksi dengan mengamati seorang wanita seksi? Apa bedanya? Ya, kalau melihat Bapak Ibu, kalau melihat hanya sebatas melihat, wanita seksi cuma sebatas gitu aja. Tapi mengamati wanita seksi, Anda memperhatikan dari ujung rambut sampai bawah. Bahkan ketika di tengah-tengah Anda memandangnya cukup lama. Itu adalah mengamati. Nah, observasi ini adalah sama dengan mengamati. Jadi levelnya paling tinggi dari melihat sesuatu. Ada aktivitas khusus yang lebih detail dalam untuk mendapatkan fakta dan data yang bisa dijadikan informasi yang valid dan relevan dengan kebutuhan kita. Observasi ini bisa dilakukan di unit bisnis dengan cara melihat rekan kita senior, kemudian pimpinan kita yang secara kemampuan dan pencapaiannya jauh lebih tinggi dari kita. Oke, selanjutnya adalah langkah untuk menjadi kreatif sebagai seorang tenaga penjual adalah bertanya. Ya, bertanya pun ini selalu dilakukan dalam ilmu coach juga ya. Jadi memang fungsinya bertanya ini penting sekali. Berani untuk memulai aktivitas ini akan ada banyak hal baik ya, dan inspirasi yang akan lahir dari aktivitas bertanya. Ya, esensi dari bertanya adalah untuk menciptakan kesempatan untuk mendapatkan sesuatu yang belum kita tahu sebelumnya. Ya, buat sekarang mungkin para supervisor pengen tahu nih Pak Henry Baole apa yang dilakukan. Silakan Anda bertanya. Jadikan orang-orang yang pencapaiannya jauh lebih tinggi dari Anda itu bisa dijadikan mentor atau coach dengan cara apa? Dengan cara bertanya. Pramuniaga, Pramuniaga Bu Derna kok bisa jualannya besar? Silakan Anda telepon Bu Derna. Apa sih Bu Derna melakukan setiap harinya? Kemudian Bu Derna ngasih briefingnya itu temanya setiap harinya apa aja sih Kak, biar seru dan lain sebagainya. Ini akan makin kuat sebetulnya. Ini lebih real karena betul-betul itu adalah pelaku dan benar-benar orang itu melakukan setiap harinya. Bapak biasanya kalau pas kanvas itu, pas turun kanvas ini Bapak lakukan apa aja yang harus dilakukan. Jadi dengan bertanya sebetulnya kita akan muncul sebuah ini adalah langkah kita untuk menjadi kreatif. Nggak mungkin kita menemukan ide begitu saja tanpa melakukan sebuah pertanyaan-pertanyaan. Jadi silakan, apalagi kita dalam satu komunitas nasional sales champion ini dari seluruh penjuru tanah air dengan gaya komunikasi berbeda-beda, dengan budaya yang berbeda-beda, pasti akan memperkuat strategi, cara komunikasi, cara humornya kita di depan customer, kemudian bagaimana betul-betul agar biar cepat closing. Ini adalah bagian nilai plus untuk kita untuk bisa bertanya kepada sesama kita. Jadi untuk baik itu secara online maupun offline. Dan kemudian bertanya pun Anda juga bisa bertanya dalam media online, entah itu bertanya di Google, semua sebetulnya di YouTube juga sudah ada semuanya. Ya, ini adalah konsep bertanya. Selanjutnya, langkah untuk menjadi kreatif yaitu bangun jaringan atau bangun networking. Jadi perluas nih pergaulan lintas industri. Dari sini akan melahirkan ide yang tidak pernah terpikirkan. Ya, contoh Anda bergaul dengan sales-sales yang di luar industri cash credit. Ya, dengan membangun jaringan pergaulan yang luas, pengetahuan Bapak Ibu rekan-rekan champion semakin bertambah. Misalnya belajar telemarketing dari sales asuransi, ya, belajar komunikasi yang lucu dari tukang obat dan asongan di bis, ya, itu seru banget. Belajar beriklan di sosial media dari sales mobil dan properti. Jadi nggak melulu dengan gaya kita dari pertama kita gabung sampai sekarang gayanya seperti itu. Memang ada hal yang bisa kita adopsi sepenuhnya, ada hal yang bisa dikurangi. Nanti ada tekniknya, ya. Di akhir ada tekniknya. Namun ini akan keren. Pada dasarnya kan customer itu akan mengambil keputusan kalau dia pertama itu suka dulu sama si salesnya ya. Sekalipun dia memang secara keuangan mungkin belum
belum siap, ataupun juga memang dia nggak butuh produk, tapi minimal dia bisa menjadi saudara dan rekan Anda dan bisa memberikan referensi. Ya, tadi disampaikan Pak Roni, intinya harus benar-benar menyimpan kesan baik, kesan positif, diingat terus ya. Jadi ini penting sekali untuk membangun jaringan di lintas industri. Bapak Ibu, saya suka seru sendiri sih, suka nyengir sendiri, apalagi melihat sales-sales obat ya, sales-sales obat yang atau asongan di bis. Dia menggunakan kalimat-kalimat yang seru banget, kalimat yang lucu, yang tadinya kita cuma bengang-bengong karena dia masuk jualan obat, dengan gaya bicaranya, temponya dipercepat, ada gimmick-gimmick yang sedikit ya jalurnya ke hal-hal yang jorok, tapi itu membuat orang ketawa. Jadi pada intinya dia jago banget nih membangun hubungan. Kemudian kita belajar telemarketing kepada sales asuransi. Bayangin dia punya cara bagaimana istilah kasarnya itu ngegorok customer di tempat, ya, closing, jualan kertas di tempat, ya. Itu nelpon pagi-pagi, mungkin kita selalu jengkel, tapi pada dasarnya pertanyaan-pertanyaannya membuat kita oh iya ya. Jadi kita ikutin lama-lama. Saya mengangkat telepon bukan karena saya mengambil, tapi saya kadang mendengarkan cara dia berkomunikasi hingga pada akhirnya ya sekalipun saya nggak ngambil, tapi oh keren banget nih. Jadi itu juga bisa dijadikan cara untuk Bapak Ibu semuanya. Contoh kemudian sales mobil secara langsung ini lebih gila lagi. Kalau menurut saya, sales mobil biasanya dia berani ngedeketin orang yang lagi makan di restoran ataupun di mana, dia berdiri di depannya dan kemudian dia bilang, "Bapak Ibu boleh saya minta waktunya 15 menit atau 5 menit sebelum makanan datang, tapi kalau makanan sudah datang saya akan meninggal Bapak. Karena saya ada informasi yang sangat menarik dan ini bermanfaat banget buat Bapak. Boleh ya Pak ya? Boleh ya Bu ya?" Nah dia kemudian persentase mengenai produknya. Itu keren banget kalau menurut saya, dan ini bisa diadopsi dan diikutin ya dengan gaya komunikasi seperti itu. Ini luar biasa. Kemudian bagaimana sales properti bisa bisa jualan dengan beberapa gambar yang menarik, kemudian ada captionnya juga yang menggiring kita untuk ngasih nomor handphone. Untuk informasi lebih lanjut silakan inbox nomor handphone Anda. Sebetulnya dengan mereka bertanya itu, dia minta database kita, kemudian bisa dihubungi, itu calon customer. Ketika kita sudah suka, sekalipun kita closing, kita bisa mereferensikan saudara, teman. Itu keren banget. Jadi sebetulnya media sosial awalnya itu adalah mengumpulkan database calon-calon konsumen baru, ya. Itu memberikan peluang untuk kita punya calon-calon customer baru yang tentunya kita berharap dengan gaya komunikasi kita, dengan cara menawarkan kita, itu bisa dikonversi menjadi penjualan atau closing. Oke, itu adalah bagaimana kita cara menemukan langkah-langkah menemukan ide kreatif. Selanjutnya yang keempat, yang terakhir adalah eksperimen. Praktekkan Bapak Ibu. Bagaimana mungkin Anda selama ini udah melakukan observasi, kemudian bertanya, kemudian udah membangun jaringan bersama sales-sales yang lintas industri. Kalau Anda tidak praktekkan, apakah itu pas dengan kita, dengan gaya kita, dengan bisnis kita, relevan atau tidak? Jadi harus dipraktekkan, eksperimen, try errornya sejauh mana, ya. Mungkin orang bilang bahwa oh bisnis online itu pertumbuhannya semakin besar, ya. Kita langsung bisnis, tapi kenapa nggak langsung closing, Iya memang, karena media sosial hanyalah alat untuk kita mencari si calon-calon konsumen untuk berkomunikasi, yang pada akhirnya kita pun harus turun langsung. Ya, jadi jangan sampai tidak ada cara yang tidak jitu sebetulnya. Cara itu semuanya jitu. Pertanyaan itu apakah pas, tepat, dan sesuai nggak dengan bisnis kita. Ya, itu adalah langkah menjadi kreatif. Untuk menjadi seorang tenaga penjual, pertama observasi, kemudian bertanya, selanjutnya bangun jaringan lintas industri untuk Anda pengetahuannya, ide baru, cara baru, gaya komunikasi baru. Anda pun bisa melihat mereka dalam hal closing,
kemudian bagaimana seorang tenaga penjual dari sales mobil itu katakan kalau dia handling objection-nya itu kayak menanggapi keberatannya itu seperti apa, Anda juga bisa melihatnya. Dan selanjutnya yang terakhir adalah eksperimen. Praktekkan sejauh mana itu pas atau tepat dengan kita dan bisnis kita. Oke?